Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Wahyu Widiasto, NIM K75222096 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP Universitas 11 Maret. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan AI dalam proses otomatisasi dan optimalisasi operasional perkantoran. Yang pertama, pengertian AI. AI dalam pemrosesan otomatis adalah teknologi yang memungkinkan mesin memproses data dan membuat keputusan secara otomatis tanpa campur tangan manusia. Penggunaan AI atau kecerdasan buatan dalam proses otomatisasi dan optimalisasi operasional perkantoran merujuk pada penerapan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas layanan di lingkungan kantor. AI dapat digunakan dalam berbagai area operasional seperti manajemen data, komunikasi, pengolahan dokumen, pengambilan keputusan, dan tugas-tugas rutin lainnya. Penggunaan AI dalam pemrosesan, otomatisasi, dan optimalisasi operasional perkantoran memberikan berbagai fungsi yang bermanfaat, dari memproses data dan menganalisis data, otomatisasi tugas rutin, pemberian layanan dan dukungan, pengambilan keputusan, dan perencanaan kebutuhan dalam operasional perkantoran. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan perkantoran dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas dari layanan mereka. Selanjutnya yaitu kelebihan AI dalam proses otomatisasi perkantoran. Penggunaan AI dalam pemrosesan otomatis memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan. Berikut adalah beberapa kelebihan penggunaan AI dalam pemrosesan otomatis. Yang pertama yaitu kecepatan dan efisiensi. AI mampu memproses data dengan cepat dan melakukan tugas-tugas secara otomatis yang menghasilkan peningkatan drastis dalam kecepatan dan efisiensi operasional. Dalam beberapa kasus, AI dapat melakukan tugas yang biasanya memakan waktu berjam-jam atau bahkan berhari-hari dalam hitungan detik atau hitungan menit. Yang kedua yaitu ketepatan dan akurasi. AI dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam melakukan tugas-tugas pemrosesan otomatis. AI tidak terpengaruh oleh faktor manusia seperti kelelahan, distorsi persepsi, atau kesalahan manusia yang dapat menghasilkan tingkat keakuratan dan yang konsisten dan tinggi. Dan yang ketiga yaitu penghematan biaya. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, penggunaan AI dalam pemrosesan otomatis dapat menghasilkan penghematan biaya yang signifikan. Pengurangan biaya dapat berasal dari pengurangan kebutuhan tenaga kerja manusia, mengurangi kesalahan manusia, serta yang memerlukan sebuah koreksi. Selanjutnya yaitu kekurangan AI dalam proses otomatisasi dan optimalisasi perkantoran. Yang pertama yaitu ketergantungan pada data. Performa AI sangat bergantung pada data yang digunakan untuk pelatihan. Jika data yang digunakan tidak representatif atau terkontaminasi oleh bias, maka sistem AI dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat atau tidak adil. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam pemahaman konteks. AI berfokus pada pola dan statistik berdasarkan data yang diberikan. Namun AI mungkin tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang konteks atau konsep di luar data yang diberikan. Ini dapat menjadi kendala dalam situasi di mana pemahaman konteks dan pengetahuan luas diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang ketiga yaitu keamanan dan privasi. AI dapat digunakan untuk mengumpulkan dan memproses data pribadi yang dapat membahayakan privasi atau keamanan pengguna. Yang keempat yaitu penggantian pekerjaan manusia. Dalam beberapa kasus, AI dapat menghentikan pekerjaan manusia yang dapat menyebabkan pengangguran dan ketidakpastian dari ekonomi. Dalam bidang perkantoran, terdapat beberapa macam jenis AI yang dapat digunakan untuk membantu proses otomatisasi pekerjaan kantor. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan AI dalam pemrosesan otomatis menurut Hakem 2023. Yang pertama yaitu ada Harris AI, yang kedua Tableau, dan yang ketiga adalah asisten virtual.
Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam proses otomatisasi dan optimalisasi operasional perkantoran memiliki sejumlah kelebihan. AI dapat meningkatkan kecepatan, efisiensi, dan akurasi dalam pemrosesan data, menghasilkan penghematan biaya, dan membebaskan waktu dan sumber daya manusia untuk tugas-tugas yang lebih kompleks lainnya. Namun, terdapat juga beberapa kekurangan AI, seperti ketergantungan pada data yang baik, keterbatasan pemahaman konteks, masalah keamanan, dan potensi penggantian pekerjaan manusia. Dalam bidang perkantoran, terdapat berbagai jenis AI yang dapat digunakan untuk otomatisasi pekerjaan kantor, seperti HRIS AI yang membantu dalam manajemen sumber daya manusia, Tableau yang digunakan untuk visualisasi dan analisis data, serta asisten virtual yang menyediakan layanan pelanggan dan dukungan. Dengan memanfaatkan AI dalam pemrosesan otomatis perkantoran dapat meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas, dan kualitas layanan mereka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.